Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas pembentukan tajuk tersier dari tunas bat pada metode rambatan trellis single cordon. Jadi cara membentuk tajuk tersier pada sistem rambatan trellis single cordon. Jadi satu sekunder. Primer kita naikkan sampai ke rambatan trellis, kita belokkan ke sana. Nah, di belokan inilah ketika ini naik kita sebut sebagai cabang primer. Sejak kita tekuk di sini lalu kita belokkan ke rambatan trellis ini, kemudian kita sebut cabang sekunder. Kali ini saya akan membuat seluruh cabang tersier dari tunas bat untuk kita jadikan cabang produksi nantinya. Jadi cabang tersier secara keseluruhan kita buat dari tunas bat seperti ini. Jadi di tekukan pertama kita tumbuhkan tersier yang pertama ini. Jadi tersier mulai dari sini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke sana dengan menggunakan Dormek. Jadi tunas-tunas bat ini saya tumbuhkan dengan bantuan Dormek atau hidrogen sinamid. Karena ini batang sudah coklat dan sudah cukup tua usianya, artinya batang anggur ini sudah berkayu, bukan batang anggur yang masih hijau sayur ya. Jadi Dormek itu tidak bisa digunakan atau tidak direkomendasikan untuk cabang anggur yang masih muda, karena akan menyebabkan batang menjadi kosong atau hangus karena ini sangat keras. Jadi Dormek hanya bisa digunakan untuk cabang-cabang anggur yang telah berkayu. Tujuannya adalah untuk mempercepat tumbuhnya tunas baru seperti ini. Jadi penggunaan Dormek ini mempercepat tumbuhnya tunas. Karena jika tanaman kondisi dipangkas habis seperti ini, kita tidak menyisakan daunnya, kemudian 15 hari tidak seprut atau terlalu lama, maka dapat menyebabkan tanaman ini kering. Terlalu lama tidak tumbuh, tidak ada daunnya sehingga dia tidak berfotosintesis, maka menyebabkan cabang ini kering. Untuk menghindari itu dan untuk mempercepat tumbuhnya tunas baru, maka kita menggunakan Dormek dengan harapan kurang dari 10 hari telah tumbuh tunas baru, sehingga pengolahan nutrisi yang dilakukan oleh akar dapat diolah melalui daun dan dikembalikan lagi ke batang dan cabang. Jadi fotosintesis seperti ini. Ini secara keseluruhan kita gunakan tunas bat. Nah, ini yang cabang lama. Dulu saya buat cabang tersier ini dari tunas air. Kali ini saya akan rubah dengan tunas bat. Jadi kita pangkas. Nah, kita tumbuhkan semuanya dari bat. Kita tidak lagi menggunakan tunas air untuk cabang tersiernya. Jadi kita buat dari tunas bat semuanya. Sudah cukup bagus. Nanti setelah daunnya lebih daripada 3, kita aplikasikan fungisida dan insektisida untuk mencegah terjadinya jamur dan serangan hama. Pada tahap ini ketika cabang-cabang ini nanti membawa bunga seperti bunga, kita buang dulu. Kita tidak fokus membuahkan, tetapi kita fokus dulu ke pembentukan cabang tersier untuk hasil yang lebih baik seperti ini. Jadi ini saya akan menggunakan trellis Y seperti ini di tempat ini. Jadi untuk satu pohon ini saya buat single cordon. Untuk pohon yang di tengah double cordon 2 sekunder berada di rambatan atasnya. Seperti ini.
penampakannya. Ini kebun Josgrave Nursery lokasi 2. Panjang sekunder ini sekitar 2,5 meter untuk pohon ini. Hasil on road. Tanpa rostok. Karena ini varian Jupiter yang saya bikin trellis ini. Sudah mengelupas kulit-kulit tuanya nih. Ini on road. Bukan hasil grafting. Dan media tanam yang saya gunakan untuk menanam di tempat ini tidak menggunakan kohe, tetapi saya menggunakan campuran sam mentah, tanah, kompos rumput, dan jerami padi yang sudah lapuk. Jadi ini tidak menggunakan kohe, hanya menggunakan sekam mentah, kompos rumput, dan jerami padi. Nih, tanah sebagai topping saja. Di bawah ini sebenarnya hanya kompos rumput, jerami padi, dan sedikit sekam mentah. Tanahnya sebagai topping untuk mempercepat pelapukan daripada kompos-kompos tadi. Di tempat ini saya buat kombinasi. Untuk yang di sebelah sini kita buat trellis, sistem trellis. Bisa dilihat ini. Untuk yang di pohon yang di sini kita akan larikan ke atas. Tuh. Untuk kita masukkan ke para-para di tempat ini. Jadi di sebelah sini kita buat rambatan sistem trellis, kemudian yang di atas kita buat para-para ke sana. Untuk yang di atas trellis ini, ke atas ini nanti kita kosongkan biar sinar matahari masuk. Untuk yang masuk para-para mulai dari sini. Jadi di sebelah sini tetap kosong di atas trellis ini supaya tanaman mendapatkan terpaan sinar matahari yang cukup. Para-para berada di tengah sini. Yang untuk merambat ke para-para. Jadi yang saya buat trellis di sebelah sini varian Jupiter. Yang di atas yang merambat ke para-para varian Giant Grande dan Heliodor serta Amos. Untuk yang nanti masuk ke para-para. Kalau yang di sebelah sana yang ada di trellis varian Harold. Yang naik ke para-para varian Gosvi, Jubil, dan Akademik. Untuk yang di sebelah sana. Jadi kenapa saya membuat rambatan sistem trellis di tempat ini dan saya kombinasikan, sebenarnya selain untuk keindahan atau seni, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem rambatan tentunya ada ya. Dengan sistem trellis ini kita lebih mudah dalam perawatannya. Dan tampilan buahnya nantinya akan lebih indah karena akan menggantung di seling-seling ini yang kita buat. Kekurangannya lebih mudah terserang jamur karena terlalu dekat dengan tanah, sirkulasi udara kurang baik. Kalau untuk rambatan sistem para-para, perawatannya lebih capek karena kita lehernya harus menghadap ke atas terus ya kepalanya. Tetapi tanaman tidak mudah terserang jamur. Jadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem rambatan ini tentunya ada. Jadi yang saya contohkan kali ini yang sedang saya bahas adalah bagaimana cara membuat tajuk tersier dari tunas bud pada sistem rambatan trellis single cordon, satu cabang sekunder ke sana. Tanaman yang di grounding. Ini juga untuk membuktikan bahwa menanam anggur dengan media tanam ini hasilnya juga cukup baik. Jadi kawan-kawan yang tinggal di kota maupun yang susah mendapatkan arang sekam maupun sekam mentah, ini sekam mentahnya cuma sedikit sekali, nggak ada 10%-nya, tapi mayoritas adalah kompos rumput dan jerami padi. Jadi menanam anggur itu tidak harus menggunakan arang sekam, tidak harus menggunakan sekam mentah. Bahkan di tanah yang subur saja tanpa itu kedua bahan itu juga bisa. Kompos rumput pun bisa. Jerami padi pun bisa.
Yang terpenting adalah tanah tempat tanam anggur ini yang pertama adalah gembur. Karena subur itu identik dengan gembur. Jadi tanaman yang subur pasti gembur. Gitu ya. Dan terdapat unsur hara yang mendukung pertumbuhan tanaman ini. Jadi tanaman ditanam di tempat yang subur atau tanah yang subur, ya pasti pertumbuhannya juga lebih baik. Dapat kita lihat nanti kalau misalkan kurang vigor pertumbuhannya, kita tambahkan dengan pemupukan. Jadi pemupukan itu untuk menambahkan, karena di dalam tanah ini telah terdapat unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, namun terkadang jumlahnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman pada fase-fase tertentu, sehingga kita menambahkan dengan pemupukan. Jadi pemahamannya, pemupukan itu adalah untuk menambahkan jumlah kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Jadi kita tidak heran jika ada kawan-kawan yang menanam anggur tidak dipupuk bisa berbuah, berarti dia ditanam di tempat yang gembur dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini untuk ke fase generatifnya tercukupi di media tanam setempat atau di tanah setempat. Beda lokasi, beda tempat tanam, beda daerah, beda DPL, beda pula agroklimatnya. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang menanam anggur tapi tidak dipupuk sama sekali, ketika dipangkas bisa berbuah. Itu berarti di tempat tanam tersebut tanahnya subur dan terdapat unsur hara yang mendukung untuk tanaman berubah fase ke generatif meskipun tidak dipupuk. Tetapi jika tidak cukup, kita juga harus menambahkan dengan pupuk kimia maupun pupuk kandang. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.